Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita bertemu dalam acara Sadar. Apa itu sih acara sadar itu, Bu Ipa? Sadar artinya sanlat daring. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang seputaran puasa. Materinya akan disampaikan oleh Ustadz Muhtazbila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustazah Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa siapkan catatannya. Simak dengan baik. And Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah anak-anak masih puasa semua? Alhamdulillah. Meskipun tahun ini kita berpuasa dalam kondisi yang berbeda dari tahun yang sebelumnya, anak-anak semoga tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita berpuasa di hari yang keberapa? Ya, betul. Alhamdulillah, hari ini kita berpuasa di hari yang ke-20. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah kami akan membahas materi seputar pengertian berpuasa dan hikmah berpuasa. Anak-anak dipersiapkan untuk mempersiapkan buku, menyimak dan menyaksikan dengan seksama. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, dipersilahkan untuk mencatat. Dalam hal ini, materinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhtazbila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah, masih berpuasa Ustadz ya? Alhamdulillah. Iya, sampai masih hari ini semangat masih ya Tad? Semangat, harus semangat. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Semua sehat Ustadz, keluarga? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima Tafadhol, kasih, Ustaz. Ustazah Riris. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari yang ke-20 ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya di mana saja berada. Anak-anak yang Bapak cintai, Bu Ustazah Riris, semoga kita semua bisa melaksanakan puasa tahun ini dengan baik sampai akhir nanti di akhir bulan Ramadan. Amin, ya Meski Rabbal dalam Alamin. keadaan suasana virus corona yang melanda seluruh dunia. Anak-anak yang Bapak cintai, pengertian puasa berawal dari kata asyam yang artinya adalah menahan. Menahan ini menahan tidak saja menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan semua hal-hal yang membatalkan puasa, Ustazah Riris. Iya Ustadz. Termasuk kita tidak boleh berkata kotor. Ya. Salah satunya Ustadz Salah ya. satunya Ya. melakukan hal-hal yang mengandung unsur dosa. Dosa besar maupun Dosa dosa besar kecil maupun Ustadz dosa ya. kecil ya. Baik itu ghibah atau mungkin dalam hati ada pemikiran yang jelek, itu juga tidak boleh. Karena dari kata asyam itu, menahan itu tidak saja mengandung arti menahan dari makan dan minum, tapi lapar juga aja ya, Ustaz. kebanyakan kita puasanya ya seperti itu kan ya. Iya Ustadz. Kebanyakan kita Begitu puasa maksud saya masih Tad ya. Iya ya Ustadz. tidak boleh ya Nana Iya. ya. Jadi puasa kita itu harus betul-betul totalitas ya. Puasanya jangan seperti puasa orang awam ya. Jadi tingkatan puasa itu ada 3 ya. Di antaranya kita harus puasa yang betul-betul puasanya yang diperintahkan oleh Allah
Jadi puasanya tidak hanya menahan haus makan dan minum saja, tapi juga kita harus menahan semua perbuatan yang merusak pahala puasa. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja hal-hal yang harus kita lakukan dalam berpuasa. Pertama adalah rukun. Rukun puasa Rukun Ustaz. puasa nih, Ya. Ustaz Jadidis. Jadi rukun puasa itu ada pertama, ya, yaitu niat. Niat. Nah, niat ini harus kita lakukan karena merupakan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, apabila tidak maka batal apa yang kita lakukan, ibadah kita, ya. Jadi niat ini boleh diucapkan, boleh juga dalam hati, ya. Boleh, Seperti niatnya nawaitu saumal ghadin an adai ramadhana fardhalillahi ta'ala. Jadi itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menahan diri. Nah, ini Rukun. menahan. Nah, ini rukun ini. Jadi menahan ini yang tadi dibahas tadi adalah semua hal, ya, Ya. yang merusak pahala puasa maupun yang merusak puasa kita. Jadi harus dihindari. Harus dihindari Harus Ustaz, dihindari, ya. ya. Kemudian selain rukun itu ada juga syarat wajibnya, Ustaz. Syarat wajib. Syarat wajib puasa, ya. Maka orang-orang yang diwajibkan berpuasa itu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ disebutkan bahwa puasa ini diwajibkan kepada satu orang Islam tentunya. Nah, jadi anak-anak orang Islam ini adalah salah satu syarat wajib Berpuasa. berpuasa. Kalau anak-anak nggak puasa berarti Bukan orang bukan Islam. orang Islam. Ya. Jadi kalau anak-anak merasa orang Islam maka harus Berpuasa. berpuasa satu. Syaratnya itu ya, Ustaz, ya. Syarat Iya. wajibnya. Yang kedua adalah balik. Balik. Nah, balik ini bukan pulang ya. Iya. Kalau dalam bahasa Bukan balik, itu Nah, balik, nah, itu Pak. bahasa Banten Ini ya. balik, Nah, ya. ini balik bukan Pakai balik. TH. Nah, betul. Iya. Ustaz. Jadi ini balik ini adalah cukup umur. Manakala laki-laki ada syaratnya apabila sudah mimpi basah. Ya. Kalau perempuan sudah haid atau menstruasi. Nah, ini sudah diwajibkan berpuasa. Ya, kalau yang anak kecil bagaimana? Boleh berlatih untuk Berlatih. persiapan nanti kalau sudah besar. Pasar kalau udah Nah, balik. Kalau udah balik, ya. Ini Biar nggak kewajiban. kaget ya, Tat, ya. Biar nggak kaget. Iya. Kalau ada anak-anak yang belum puasa sampai saat ini kelas 5, kelas 6, berarti masih anak-anak. Iya. Nah, Walaupun udah balik ya. walaupun Tat, udah ya. balik, ya Iya. berarti baliknya itu balik-balikan. Ah. Nah, Nanti lari-larinya balik-balikan. balik-balikan Ah. ya. Jadi maka anak-anak harus dipahami ya. Yang pertama adalah tadi umat Islam, kemudian yang kedua balik. Balik. Nah, yang ketiga nih Ustaz Jadi. Ya. Masih syarat ya, Masih Tat, syarat ya? wajib. Ya, masih Yang syarat ketiga adalah berakal sehat. wajib. Ya. Berakal sehat ini artinya dalam kondisi yang memang betul-betul normal, Ya. bukan orang gila. Iya, Nah, Ustaz. kalau orang gila, Sehat lahir maupun batin ya, sehat Ustaz, lahir ya. maupun batin. Iya. Jadi kalau orang gila tuh nggak diwajibkan puasa. Nah, Jadi kalau mama ada anak-anak yang nggak berpuasa, berarti apa dong? Ah. Aduh. nah ini Apa itu namanya? Aduh. Gila. Jadi takut saya. Jangan sampai ya. Nah, untuk bilang mindalik ya, Tat, Naudzubillah ya. min dzalik. Semoga anak-anak juga nggak seperti itu ya. Nah, Iya. amin. Mudah-mudahan jangan. Jadi anak-anak semuanya harus berpuasa ya. Harus berpuasa. Harus berpuasa. Kalau Iya. anak-anak tidak berpuasa bisa dikategorikan sebagai orang gila. Iya, Kalau tidak ada- memenuhi syarat yang Tidak. ketiga. Nah, Ustaz. jadi kalau memang udah nggak kuat puasa, nggak mau puasa, jadi orang gila saja. Oh, sudah untuk bilang mindalik, Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Iya. Ya, jadi orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa. Berpuasa. Itu tadi yang keberapa tadi? Ustaz? Yang Tadi? ketiga. Yang ketiga. Sekarang Kemudian yang keempat keempat. adalah sehat. Sehat apanya, Ustaz? Sehat jasmaninya Jasmani dan rohani. Dan rohani. Tapi yang paling penting di sini adalah yang keempat ini adalah jasmaninya. jasmaninya, Ustaz. Ya, contoh gini, kalau anak-anak ada yang kondisinya kurang sehat atau sakit, nah ini kan sekarang nih lagi wabah corona. Naudzubillah min dzalik, Naudzubillah min dzalik, Ustaz, iya. ada di antara Semoga kita. segera berlalu ya, Ustaz. Mudah-mudahan ya. segera Iya. kita berdoa bersama ya. Iya. Anak-anak ada yang mungkin keluarganya kena corona. Naudzubillah min dzalik, Ya. Ustaz. Iya. Kemudian masuk ke rumah sakit. Nah, itu boleh nggak berpuasa? Ya.
ada pengecualian. Ada pengecualian. Ustaz, ya, karena ada udur. Ada uzur. Ya. Nah, masalahnya Iya. sakit tadi tidak Sakit, sehat. tidak sehat. Nah, itu boleh nggak berpuasa. Tidak memenuhi syaratnya. Nah, Ustaz. tidak memenuhi Ya. syarat wajibnya. Tapi jangan salah. Ya. Harus mengganti di Dengan bulan bulan lain lain. apabila nanti Allah berikan kesembuhan. Amin. Mudah-mudahan orang-orang yang diberi ujian saat ini sedang terkena wabah virus corona segera Allah sembuhkan semua. Amin ya rabbal Ya. alamin. Nah, ini yang ke berapa tadi? Yang keempat Yang tadi. keempat ya. Ya. Kemudian yang kelima nih Yang Ustazah kelima, Denis. ya. Yang kelima adalah tidak dalam perjalanan. Dalam artian Musafir. musafir. Ustaz, Nah, Ustazah Ya. Riris kan di sini nih di Cilegon. Di Cilegon, Ya. iya. Ustazah Riris tidak lagi bepergian ke Jawa. Ya. Ustazah keluar Riris kota. kan yang nggak mudik ke Jawa. Mudik, Kalau ya. mudik sekarang ditangkap. Iya. Nah, Ustaz. dirajia nggak Iya. boleh. Pulang kampung Ustaz. Pulang kampung. Iya. Nggak juga. Ya. Jadi Iya. nah, ya jadi seperti itu. Iya. Kalau tidak melakukan perjalanan, Iya. maka diwajibkan puasa. Wajib ya. Nah, kalau umpama, Tapi kalau perjalanan kuat bagaimana Ustaz? oh iya, Iya. jadi Ini kan gini. tidak diwajibkan, tapi Hmm. ternyata ketika perjalanan kuat, Oh, bagaimana? bagus. Bagus ya. Bagus. Jadi gini, Iya. diberikan rukhsah, ya, diberikan keringanan. Keringanan. Allah itu memberikan kemudahan dalam beragama, ya. Jadi manakala ada yang berpuasanya dalam keadaan perjalanan, karena mungkin perjalanan itu melelahkan, bolehkan tidak berpuasa. Tapi bukan berarti, saya kuat, tapi saya nggak puasa karena saya musafir. Ini Ustaz yang kadang salah tangkap nih. Ini Jadi salah. niat dalam Salah perjalanan persepsi. puasa itu, apakah niat itu sebelum berangkat atau setelah berangkat Ustaz? Bagus Iya, pertanyaannya, iya. Ustaz Jadidis, ya. Nih, iya. Jadi ini kalau kita mau melakukan perjalanan, Ya. ya, kita harus lebih dulu niatkan. Niatkan. Apakah kita di perjalanan nanti kuat atau tidak. Tapi lebih baiknya gini Ustaz Jadidis. Iya. Kita kan umat Islam. Ya. Ini kewajiban yang harus betul-betul kita laksanakan. Iya. Maka mau nggak mau kita harus laksanakan puasa dulu. Laksanakan dulu Ustaz Ya, ya. laksanakan Iya, dulu iya. puasa. Adapun nanti Iya. kuat tidak kuatnya, Ya. nggak Ada masalah. rukhsah tadi itu. Betul. Ya. Jadi boleh. Iya, kita. boleh. Tapi dengan mengganti di bulan lain. Betul, jangan diniatkan Ya. udah nggak puasa sekalian. karena kita mau musafir, iya, musafir. katanya. Nah, Iya, ini digampangin, dimudahkan tapi gampang-gampangin. Nah, itu. Dimudahkan tapi tidak memudahkan. Nah. Digampangkan tidak menggampangkan harusnya. ini, Ya, betul Ustaz. ini agamanya dibikin enak-enak sendiri. Iya. Nah, ini nggak boleh. Ya, Ya, itu betul, tadi betul, ya Ustaz. kelima. Kemudian yang keenam yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, contohnya tadi itu suci dari haid dan nifas. Nah, tadi sudah disampaikan ciri-ciri laki-laki yang sudah balik Balik, apa, ya, kemudian yang perempuan apa. Nah, ini terutama yang perempuan. Iya, Ustaz. Yang perempuan ini pasti ngalamin yang sudah Iya. balik. Yang tadi syaratnya Datang kan bulan lah Ustaz. Bahasa harus gampang balik. di anak itu datang bulan. Datang bulan. Iya. Iya. Datang Ini bulan. bulan Ramadan ini sudah datang. Iya. Jadi ini datang bulan ya. Ini kalau memang sudah kita mengalami balik tadi yang perempuan, kemudian datang bulan atau haid, Haid. ya, menstruasi lah. Nah ini maka tidak diwajibkan berpuasa, bahkan haram. Haram, iya, Nggak Ustaz. boleh, nggak boleh ya. Karena dalam kondisi kotor, tidak suci ya. Nanti kalau sudah selesai haidnya, baru boleh melaksanakan puasa. Nah, dan kemudian harus dicatat tuh berapa hari kita dalam keadaan haid itu. Iya. Nah, nanti harus diganti. Jangan mentang-mentang haid kemudian udah selesai bulan Enak-enak Ramadan ya. enak Iya. sampai ketemu bulan tahun berikutnya Iya. masih nggak Iya. dikodo. Wah Itu ini. kadang males itu Tat. Nah, ini nggak boleh. Iya, ini gimana nih ya? Ya ini Iya. memang harus ada pemahaman ya pengertian pembelajaran terhadap puasa ini karena kita tahunya puasa tidak makan tidak minum. Iya. Nah ini kesalahan pemahaman tentang puasa. Padahal mah ada yang lebih penting dari tidak makan dan minum Ya itu, pertama Ustaz, tadi ya. rukunnya, Iya, rukunnya, syarat syarat wajibnya wajibnya. harus ketahui dulu Iya, biar betul, nanti Ustaz. pelaksanaan puasanya betul-betul sempurna. Iya. Kemudian ada lagi sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa nih Ustaz Jadidis. Iya. Jadi selain kita mendapatkan pahala wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam, sunnah-sunnahnya yang seperti Rasulullah contohkan. Apa saja? Di antaranya satu, ya kalau kita berbuka maka kita harus segerakan berbuka. Contoh azan Jangan maghrib nih, ditunda-tunda ya. jangan ditunda-tunda. Iya. Contoh azan maghrib tiba,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini langsung kita ambil air, langsung kita minum. Untuk membatalkan. Orang saya pengen dapat pahala yang lebih, ntar aja lah bukanya. Gimana tuh Tat? Iya. ini- Orang pengen pahalanya banyak, gimana tuh Tat? Iya. Ini Gimana? hitung-hitungannya kayak matematika ya. Iya. Semakin diperlama semakin pahalanya Semakin banyak. banyak, Oh enggak iya. gitu. Oh, enggak gitu ya, Dalam Ustaz, ya? Islam Iya, enggak iya, gitu iya, Ustaz. iya, Jadi iya. dalam Islam itu ada Iya. aturan-aturan. Ada aturannya, Ya. iya. Karena Allah itu yang menciptakan kita. Maka Allah tahu kapasitas kemampuan kita sebagai manusia. Maka jarak dari waktu fajar ya, subuh ya, sampai kemudian masyrik itu, maghrib itu ya tahu Ada batasannya, aturannya, ada iya. aturannya. Makanya kadang ada yang puasanya itu katanya sehari semalam nggak berbuka. Waduh, Wah, ini menyiksa diri tuh ya, menyiksa Tat, ya? diri. Itu termasuk menyalahi aturan syariat Islam berarti Ustaz, Menyalahi, ya? itu Iya. menggolimi diri sendiri. Menggolimi diri Ya, sendiri, itu nggak tidak sayang boleh. badan ya Ustaz, Betul, ya? betul. Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan badan kita, maka paham ya terhadap kemampuan badan kita. Makanya kalau sudah waktunya tiba azan maghrib harus Menyegerakan. Itu salah satu sunah puasa ya Ustaz. Puasa. Iya. Kemudian kalau puasa juga ketika berbuka ini termasuk sunnah nih Mas ini. Ustaz Iya, masih Yuridis. termasuk sunnah ya, ya Nah. Ustaz. Yang kedua, Yang kedua itu Iya. kemudian banyak yang jadi pengalaman tuh makanannya banyak. oh iya Tat, sampai kadang Dikumpulin. mubadir Ustaz. Iya, Ah. pas siangnya itu ngelihat es cendol beli. Es Nafsu campur. Tat, Iya. nafsu di siang hari, iya. Itulah ujian. Ustaz nggak jauh-jauh, Nah. saya juga kadang seperti itu. Ya, Nggak boleh ya Ustaz ya? boleh, Oh boleh. iya, iya, iya. Anak-anak ini ya, Iya, benar. harus diperhatikan ini Iya. kalau berpuasa jangan kayak kita orang balas dendam ya. Sediakan ala kadarnya aja Ya, Ustaz berarti ya. sunnah Rasulullah Iya, itu iya. adalah minum beberapa teguk, kemudian 3 kurma. Iya. Apakah harus berbentuk ganjil kurmanya Ustaz? Atau harus genap atau bagaimana Ustaz? Baik, Apakah dalam minum juga Ustaz? Gimana? Oh iya, Iya. kalau Rasulullah itu menganjurkan yang ganjil. Allah Yang juga ganjil. suka sama yang ganjil-ganjil. Hmm. Jadi kalau makan kurma itu ternyata menurut penelitian kedokteran itu yang ganjil itu justru memberikan manfaat terhadap kesehatan tubuh kita. Tapi kalau yang genap itu justru membuat tidak baik terhadap tubuh kita. Itu menurut kedokteran. Menurut kedokteran ya. Seperti Dan itu. memang ada juga itu ya dalam Al-Qur'an Ada, syariatnya itu. ada. Iya, Itu contohkan iya. Rasulullah. Makanya Iya. Kembali eh, lagi ke Allah juga ganjil ya, Allah satu. Nah, Itu esa. nah betul Iya, betul benar, betul. Ustaz. Ya, jadi memang kita tidak rugi ya, Iya. kita tidak salah kalau kita mengikuti syariat Allah, syariat Ya, Rasulullah. amin. Mudah-mudahan ya, Karena Ustaz, ya. memang semua itu adalah Allah yang maha tahu ya Allah yang tentang. sudah mengatur. Nah Ya. betul kemampuan Iya, kita. iya. Maka makan kurma 3 butir, kemudian ya sudah kita tunda dulu kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib. Jangan langsung kita berantem habisin. Wah, perut kita udah. Akhirnya ketika sholat males Ustaz, karena tadi kekenyangan, Iya. ketika sholat males, Betul, ngantuk, betul. akhirnya nunda-nunda sholat lagi. Nah, Ya benar Ustaz iya, ya, betul, Islam betul. mengajarkan kita benar untuk hidup sehat Iya itu. betul. Iya benar. Ya, jadi Ustaz. anak-anak ya Iya. kalau berbuka nih diingatkan lagi nih, Iya. jangan kayak orang balas dendam. Harus ditahan Ustaz Harus ya. ditahan. Iya. Ya masih ada waktu dari mulai maghrib sampai menjelang sahur itu masih banyak. Masih banyak. Bisa habis Iya. setelah tarawih. Bisa, Ustaz. habis sholat Terus maghrib, menyediakannya bisa juga sholat sebagai orang tua ya Ustaz ya, Ya, betul, ala betul. kadarnya saja. Betul, Iya. ya. Ya, ini betul Semoga nih, ini betul. bisa ya Ustaz dijalankan Betul oleh kita betul semua. betul ya, ini ya, nih benar-benar, ini Ustaz. catatan ini buat Iya. anak-anak ini dari Ustazah Riris bahwa Iya. orang tua juga harus memberikan pembelajaran terhadap anak. Yang Jangan baik. berikan pembuka puasa Ngikutin, itu ngikutin kemauan anak, kemauan ngikutin anak. kemauan anak, Jangan iya. dibukain semua itu digelar semua. Wah disuruh ngabisin apa? Ya kapasitas perut kita kan Iya, ada nggak batasnya kuat, ya. Ustaz, iya. Iya kalau kita nafsu itu nggak ada batasnya. Tapi perut kita ternyata ada batasnya. Ada Makanya batasnya. anak-anak ya awas nih diperhatikan kalau berbuka jangan mentang-mentang semua disediain sama orang tua habisin. Masalahnya itu kaitannya dengan kesehatan juga Ustaz. Iya. Kalau Jangan umpama kita- ngikutin nafsu lah Ustaz. Iya, ini kasihan perut kita. Iya, Dalam kita. arti gini, ketika kita sedang berpuasa maka seperti di perusahaan tuh overhaul. Oh gitu. Nah, Pakai diistirahatkan. bahasa perusahaan ya. Iya. Iya. Habis Nah, kosong. ini ya. ini ilmu dari Iya. dari perusahaan KS Oh, nih. gitu. Nah, Oh, ini gitu, tuh. gitu. Ya, Mesinnya ketika dia operasi terus berhenti dulu. Berhenti dulu. Nah, ketika berhenti jangan langsung digenjot. Iya. Nggak boleh. Nah, ini perut Bisa-bisa kita meledak, meledak. Ustaz. Perut kita Orang nanti- habis kosong langsung Nah, ditinggiin volumenya. iya. Harus Iya, bertahan, iya, betul ya, Ustaz. harus bertahan. Nah, baru kemudian bolehlah makan nasi. Ya, kalau udah sholat tarawih apa boleh makan nasi. Kenapa? Karena ibadah kita juga biar
kitanya khusyuk. Kalau Iya, kitanya benar, perutnya Ustaz. kekenyangan, mikirin Itu. perut aja nanti sholatnya Ibadahnya nggak khusyuk. terganggu, Ustaz. Ibadahnya Iya. terganggu ya. Itu sunnah puasa ya. Kemudian selain itu juga sunnah puasa kita ketika sahur. Ya, sahur Nah. kenapa Ustaz? Nah, ini sahur kita harus akhirkan. Oh Ya. ya. Jadi sahurnya jangan mentang-mentang ini wah saya mah kuat. Sahurnya saya jam 1 malam aja. Waduh. Itu ya tahajud Ustaz. Ah, ini Iya. ada. Jadi bukan bangun untuk tahajud malah bangun untuk sahur. Sahur. Biar Betul. apa? Biar tidur lagi Oh, Ustaz gitu. Riris. Biar nggak Iya. dibangunin untuk sahur. Ini males ini. Sekalian katanya. Sekalian. Iya. Soalnya ada juga pengalaman seperti itu. Jadi Oh, sahurnya mama pesen saya nanti jangan dibangunin pas sholat subuh sahur. Kenapa? Udah sahur tadi jam 1. Tujuannya menghindari sholat subuh. Ah. Mudah-mudahan nggak ada Ustaz. Ya. Murid-murid kita mah nggak ada yang Nggak ada. begitu. Insya Allah lah Insya kalau untuk Allah. anak-anak Iya, KS 2 iya. dan 3 mah Nah, nggak ada, termasuk di lingkungan BPKS nggak ada. Kenapa? Karena memang semuanya ada syariatnya. Jadi kenapa sahurnya harus diakhirkan? Memang jarak tadi itu Ustaz. iya. Jarak dari mulai kita berpuasa, mulai kita imsak Iya. sampai nanti muncul waktu maghrib. Waktu Nah, maghrib. itu batas jarak kekuatan kemampuan manusia kita sebagai hamba Allah. Nah, itu jadi diakhirkan sahur. Sebenarnya kalau sunnah puasa itu mau dibahas banyak sekali Ustaz Banyak, ya. banyak sekali, betul. Tapi mungkin kali ini cukup 3 dulu Nah, gitu ya, Ustaz ya. betul, Nanti betul. lain waktu kita akan Ya, sambung lagi ya, betul, gitu. ya. Karena kan kalau membahas waktunya Wah, ya, untuk banyak, sebulan banyak. aja tidak cukup Ustaz. Betul, Iya betul. benar. Iya, betul. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas semua penjelasannya. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah Amin. dengan baik Amin. dari semua kejadian yang ada saat ini. Amin. Dan kami juga semua bisa mengambil dan melaksanakan dengan baik dari apa yang sudah Pak Ustadz sampaikan. Betul. Ini sangat-sangat membantu dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Ya, betul. Semoga lain kali kita bisa berjumpa kembali. Amin. Selalu kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Begitupun Amin. dengan keluarga kita, Pak Amin. Ustadz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan dan mencatat dengan baik apa materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mustasbila. Semoga anak-anak pun di rumah menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan baik lagi. Kami berdua mohon undur diri. Astaghfirukum alfi alfin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini atau materi hari ini sudah disampaikan oleh Ustadzah kita. Bagaimana anak-anak materi yang disampaikan oleh Ustadzah kita pada hari ini? Ayo bagaimana? Menyenangkan bukan? Bapak dan Ibu yakin kalau anak-anak menyimak dengan baik. Semoga kalian tetap semangat ya untuk berpuasa. Untuk materi sadar selanjutnya, kita akan membahas tentang melaksanakan puasa pada saat pandemi COVID-19. Oh iya, nanti pada saat akhir sanlat akan diadakan live streaming di YouTube dan Instagram loh. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan nih, kalian catat, lalu kalian tulis di akun Instagram sekolah. Akunnya di bawah ini. Yang belum punya akun Instagram, dibuat ya. Nanti kalau sudah punya akun Instagram, follow Instagram sekolah di bawah ini. Sampai jumpa di Di acara acara sadar sadar selanjutnya. selanjutnya. Syukron Syukron kasiron. kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.